berharap kalian semua baik-baik saja. Nah, apakah adik-adik masih mengingat 10 tulah atau hukuman yang diberikan Tuhan kepada Firaun dan juga kepada bangsa Mesir? Nah, yang pertama, air menjadi darah. Kemudian yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat ikan. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Nah, yang kesepuluh apa ya? Oh iya, kematian anak sulung. Nah, adik-adik, kenapa ya tulah yang ke-10 ini bisa membuat Raja Firaun menjadi mengalah dan mau menuruti perintah Tuhan dan mau membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir? Nah, adik-adik, waktu 9 tulah telah diturunkan Tuhan kepada Firaun dan bangsa Mesir, ternyata Firaun masih mengeraskan hati dan tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, kemudian Tuhan menyuruh lagi Musa dan Harun menyampaikan kepada Firaun bahwa akan ada 1 tulah lagi yang Tuhan turunkan kalau Firaun tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Tulah yang ke-10 itu adalah kematian anak sulung. Firaun tidak mau mendengarkan perkataan Musa dan Harun dan masih mengeraskan hati untuk tidak membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa pun pulang dengan sangat marah. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus memotong domba jantan. Kemudian darah dari domba jantan itu harus dioleskan pada pintu rumah mereka dan dagingnya harus dimasak. Lalu bangsa Israel juga harus membuat roti tidak beragi dan mereka juga harus bersiap-siap untuk keluar dari tanah Mesir. Dan mereka juga harus berkumpul di rumah mereka masing-masing, harus diam di rumah mereka masing-masing sambil berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Musa dan Harun pun juga menyampaikan bahwa hal demikian harus tetap dilakukan oleh bangsa Israel setiap tahun turun-temurun. Nah, adik-adik, ternyata apa yang dikatakan Tuhan mengenai kematian anak sulung betul-betul terjadi. Pada saat itu semua anak sulung di Mesir mati, termasuk anak dari Raja Firaun, kecuali anak sulung dari orang-orang Israel, karena mereka menuruti perintah Tuhan dengan mengoleskan darah domba jantan di pintu rumah mereka. Malam itu Raja Firaun, pejabat dan semua orang Mesir terbangun dan terdengar suara tangisan yang sangat sedih karena kematian anak sulung mereka. Nah, akhirnya Firaun pun menyuruh orang Israel untuk segera pergi dari Mesir. Firaun juga memberikan apa yang diminta dan apa yang dibutuhkan oleh orang Israel agar orang Israel cepat-cepat pergi dari tanah Mesir. Akhirnya orang Israel pun keluar dari tanah Mesir. Mereka bebas. Tuhan pun tetap menjaga mereka siang dan malam. Bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Nah, mereka juga dapat terbebas dari kematian anak sulung karena bangsa Israel mau mendengar perintah Tuhan dan mereka percaya sehingga mereka mengoleskan darah domba jantan di pintu rumah mereka. Nah, adik-adik, kita juga saat ini telah dibebaskan dari dosa-dosa kita karena Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus telah mau menyelamatkan kita dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Nah, adik-adik, cerita kita saat ini ditulis dalam Alkitab, Keluaran pasal 11 sampai pasalnya yang ke-13. Nah, sekarang kalian semua bisa membaca Alkitab di rumah bersama Mama dan Papa. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh mengasihi kami semua. Ajar
Ajar kami ya Tuhan, untuk juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, tolong berkati kami semua dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati keluarga kami, berkati Mama dan Papa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua, kita pun juga harus saling mengasihi. Sampai di sini dulu adik-adik, sampai jumpa, dadah.